Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pawai Paskah Akbar 2026 yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin 6 April. Dalam sambutannya, Gibran menilai bahwa Paskah bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga membawa pesan penting bagi perdamaian dan toleransi. Mengangkat tema Cahaya Damai dari Gerbang Selatan Nusantara, acara Paskah ini digelar untuk memperkuat persatuan nasional dan mendorong pemerataan ekonomi berbasis potensi daerah. Gibran yakin pawai Paskah Akbar ini akan berkembang sebagai kegiatan wisata rohani dengan dukungan sejumlah destinasi yang sudah ada, seperti Samana Santa di Larantuka dan Patung Maria Bunda Segala Bangsa di Bukit Nilo. Pertama-tama saya sampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Bapak Ibu semua. Selamat melaksanakan Festival Paskah pada seluruh keluarga besar GMIT dan juga warga NTT. Saya senang bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua karena acara ini bukan hanya sekedar acara perayaan keagamaan, tapi juga membawa pesan tentang pentingnya perdamaian dan toleransi. Wapres Gibran juga menyebut pawai Paskah Akbar 2026 ini memiliki nilai strategis sehingga perlu didukung dengan langkah masif berupa promosi, penguatan infrastruktur, serta pelibatan UMKM hingga masyarakat lokal. Gibran optimis kegiatan ini akan menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan sejalan dengan program kerja kerakyatan yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan layanan pemeriksaan eko jantung gratis bagi anak-anak disabilitas dan autis sebagai deteksi paparan mikroplastik di Balai Budaya Jakarta Senin 6 April. IDAI mengungkapkan layanan pengecekan diberikan karena jarangnya akses pemeriksaan jantung dini bagi anak berkebutuhan khusus. Layanan pemeriksaan ini diikuti oleh puluhan anak dengan dilayani 3 dokter spesialis jantung anak. Pentingnya pemeriksaan dilakukan bagi anak lantaran meningkatnya paparan zat berbahaya seperti timbal dan mikroplastik, terutama pada anak yang rentan terpapar. Anak-anak dengan disabilitas sebenarnya punya hak untuk dilakukan screening ya, karena mereka kan akses ke layanan kesehatan mungkin tidak sebaik anak-anak normal, ya anak-anak yang tidak ada masalah. Padahal anak-anak dengan disabilitas ini bukan tidak mungkin, dia juga justru lebih banyak masalah daripada anak-anak yang tidak punya disabilitas. Ya contoh misalkan anak berkebutuhan khusus ya, anak dengan sindrom lah, Down syndrome misalkan. Sepertiga sampai setengah anak Down syndrome itu punya masalah kelainan jantung bawaan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 6 April resmi mengumumkan pemberlakuan sistem perkuliahan hybrid. Hal ini juga termasuk transformasi budaya kerja digital di lingkungan perguruan tinggi yang mulai diterapkan pekan ini. Brian mengatakan pemberlakuan sistem hybrid berupa pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara online dan offline sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing kampus atau program studi. Namun Mendikti menegaskan mata kuliah yang membutuhkan praktikum, studio, dan keahlian lapangan tetap harus dilaksanakan secara tatap muka untuk menjamin kualitas lulusan. Atmosfer akademik itu terbangun dulu. Tapi sekali lagi itu pun bukan mata kuliah yang perlu praktikum, perlu studio dan sebagainya. Jadi mata kuliah yang sifatnya wawasan, tapi tetap kita menyerahkan kepada setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi, prodi-prodi akan melihat mana yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan secara online. Tetapi sekali lagi
tidak mengurangi capaian pembelajaran, tidak mengurangi kualitas, dan seterusnya. Oke, mulai minggu ini. Selain bagi mahasiswa, penyesuaian sistem pembelajaran jarak jauh, online dan offline, juga berlaku bagi dosen dan tenaga kependidikan. Perguruan tinggi pun diminta mengatur jadwal perkuliahan agar kehadiran dosen di kampus tidak tersebar di seluruh hari kerja.